Apoteker ahli pertama. 1. Apoteker Dian sedang menyusun laporan kinerja tahunan. Menurut Permenpan-RIB nomor 13 tahun 2021, tugas utama apoteker ahli pertama yang paling tepat adalah A. Melakukan supervisi pelayanan kefarmasian. B. Menyusun formularium obat nasional. C. Melaksanakan pelayanan kefarmasian. D. Mengembangkan sistem informasi kefarmasian. E. Mengevaluasi kebijakan kefarmasian nasional. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Permenpan-RIB nomor 13 tahun 2021, tugas utama apoteker ahli pertama adalah melaksanakan pelayanan kefarmasian, termasuk penyiapan sediaan farmasi, pelayanan informasi obat, dan konseling. 2. Apoteker Rina baru lulus dan ingin melamar sebagai apoteker ahli pertama. Kualifikasi pendidikan minimal yang harus dimiliki sesuai Permenpan-RIB nomor 13 tahun 2021 adalah A. D3 Farmasi. B. S1 Farmasi. C. Profesi apoteker. D. S2 Farmasi Klinik. E. S3 Ilmu Kefarmasian. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Permenpan-RIB nomor 13 tahun 2021 menetapkan bahwa kualifikasi pendidikan minimal untuk apoteker ahli pertama adalah profesi apoteker. 3. Apoteker Budi diminta menjelaskan tentang kode etik profesi. Prinsip dasar kode etik apoteker Indonesia yang tidak tepat adalah A. Berpihak kepada kepentingan pasien. B. Menghormati hak asasi pasien. C. Mengutamakan kepentingan pribadi. D. Menjaga kerahasiaan pasien. E. Bertindak profesional dan bertanggung jawab. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kode etik apoteker Indonesia menekankan pada pelayanan yang berpihak pada kepentingan pasien, bukan mengutamakan kepentingan pribadi. 4. Apoteker Sinta melakukan pelanggaran kode etik profesi. Sanksi terberat yang dapat diberikan oleh Majelis Kehormatan Etik Apoteker adalah A. Teguran lisan. B. Teguran tertulis. C. Pemberhentian sementara. D. Pencabutan surat tanda registrasi. E. Denda administratif. Kunci D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sanksi terberat pelanggaran kode etik profesi apoteker adalah pencabutan surat tanda registrasi, yang berarti tidak dapat berpraktik sebagai apoteker. 5. Apoteker Rudi bekerja di industri farmasi. Menurut Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009, kegiatan yang bukan termasuk ruang lingkup pekerjaan kefarmasian di industri farmasi adalah A. Pembuatan obat. B. Pengawasan mutu sediaan farmasi. C. Penyimpanan sediaan farmasi. D. Pendistribusian obat. E. Peresepan obat untuk pasien. Kunci E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa peresepan obat untuk pasien bukan termasuk ruang lingkup pekerjaan kefarmasian di industri farmasi menurut Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009. 6. Apoteker Maya ingin membuka apotek. Sesuai Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009, dokumen yang tidak diperlukan untuk mengajukan izin apotek adalah A. Surat izin praktik apoteker. B. Surat tanda registrasi apoteker. C. Perjanjian kerjasama dengan pemilik sarana. D. Denah bangunan apotek. E. Sertifikat spesialis farmasi klinis. Kunci E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sertifikat spesialis farmasi klinis tidak termasuk dalam persyaratan dokumen untuk mengajukan izin apotek menurut Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009. 7. Apoteker Dodi melakukan pelanggaran dalam praktik kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009, pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kefarmasian adalah A. Organisasi Profesi Apoteker. B. Menteri Kesehatan. C. Badan Pengawas Obat dan Makanan. D. Dinas Kesehatan Provinsi. E. Majelis Kehormatan Etik Apoteker. Kunci B.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 menetapkan bahwa Menteri Kesehatan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kefarmasian. 8. Apoteker Lia sedang menilai keabsahan dokumen pemasok. Kriteria yang tidak termasuk dalam penilaian keabsahan dokumen kefarmasian pemasok adalah: A. Keaslian dokumen. B. Kelengkapan informasi. C. Kesesuaian dengan regulasi. D. Masa berlaku dokumen. E. Jumlah halaman dokumen. Kunci E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jumlah halaman dokumen bukan merupakan kriteria penting dalam penilaian keabsahan dokumen kefarmasian pemasok. 9. Apoteker Andi melakukan penilaian kinerja pemasok. Metode penilaian kinerja pemasok yang paling komprehensif adalah: A. Evaluasi harga. B. Penilaian kualitas produk. C. Analisis ketepatan waktu pengiriman. D. Pemeriksaan dokumen legal. E. Balancet skorekat. Kunci E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa metode balancet skorekat merupakan metode penilaian kinerja pemasok yang paling komprehensif karena mencakup berbagai aspek kinerja. 10. Apoteker Dewi menyusun surat pesanan obat narkotika. Komponen yang tidak perlu dicantumkan dalam surat pesanan tersebut adalah: A. Nama, bentuk, dan kekuatan sediaan. B. Jumlah obat. C. Nama dan alamat apotek. D. Nomor surat izin apotek. E. Riwayat penyakit pasien. Kunci E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa riwayat penyakit pasien tidak perlu dicantumkan dalam surat pesanan obat narkotika. 11. Apoteker Hadi akan melakukan compounding sediaan steril. Prinsip aseptis yang harus diterapkan dalam proses tersebut adalah: A. Menggunakan bahan baku kadaluarsa. B. Mencampur dalam ruangan terbuka. C. Menggunakan alat yang sudah disterilkan. D. Memakai sarung tangan kain. E. Berbicara selama proses pencampuran. Kunci C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam compounding sediaan steril, penggunaan alat yang sudah disterilkan merupakan prinsip aseptis yang harus diterapkan. 12. Apoteker Sari melakukan pemeriksaan hasil compounding sediaan parenteral. Parameter yang tidak perlu diperiksa adalah: A. Kejernihan larutan. B. Persediaan. C. Sterilitas. D. Endotoksin. E. Warna kemasan. Kunci E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa warna kemasan bukan merupakan parameter penting dalam pemeriksaan mutu hasil compounding sediaan parenteral. 13. Apoteker Rini akan melakukan pengemasan ulang tablet. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengemasan ulang adalah: A. Menggunakan kemasan bekas. B. Memastikan kesesuaian bahan kemasan dengan sifat obat. C. Mengabaikan tanggal kadaluarsa asli. D. Menghilangkan informasi produsen asli. E. Mengganti nama obat sesuai keinginan. Kunci B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam pengemasan ulang, memastikan kesesuaian bahan kemasan dengan sifat obat sangat penting untuk menjaga stabilitas obat. 14. Apoteker Tono melakukan pengujian kualitatif bahan baku. Metode pengujian kualitatif yang paling tepat untuk identifikasi gugus fungsi senyawa organik adalah: A. Titrasi. B. Spektrofotometri UV-Vis. C. Kromatografi lapis tipis. D. Spektroskopi inframerah. E. Polarimetri. Kunci D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa spektroskopi inframerah merupakan metode yang paling tepat untuk identifikasi gugus fungsi senyawa organik dalam pengujian kualitatif bahan baku. 15. Apoteker Lisa melakukan verifikasi berita acara penerimaan barang. Komponen yang tidak perlu ada dalam berita acara penerimaan sediaan farmasi adalah: A. Tanggal penerimaan. B. Nama dan jumlah item yang diterima. C. Kondisi fisik barang. D. Tanda tangan penerima dan pengirim. E. Riwayat penggunaan obat sebelumnya. Kunci E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa riwayat penggunaan obat sebelumnya tidak relevan dan tidak perlu dicantumkan dalam berita acara penerimaan sediaan farmasi.